Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manakana. Ibu Bapak, dalam kehidupan sehari-hari, terlebih ketika situasi ekonomi terasa berat, kita seringkali mendengar kata inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Inflasi ini membuat nilai uang semakin merosot. Kalau dulu mungkin uang 5.000 dapat digunakan untuk membeli makan siang dengan lauk yang enak. Kalau saat ini tentu uang segitu tidak mungkin bisa kita gunakan untuk membeli makan siang dengan sayur dan lauk yang enak. Kalau laju inflasi tinggi tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dan bukankah itu menunjukkan yang namanya kekayaan yang kita miliki itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Yang namanya kekayaan di dunia itu memang rentan. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pada zaman Tuhan Yesus, kekayaan pada umumnya itu berupa uang atau logam, hasil panen, dan pakaian. Barang-barang tersebut sangat rentan dan sifatnya sementara, mudah rusak. Bisa karena dimakan ngengat, dulu belum ada obat anti serangga secanggih sekarang. Bisa karena dicuri orang atau karena yang lain. Hal ini sangat berbeda dengan harta di surga. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 21. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Melalui ayat ini kita diingatkan betapa rentannya harta dan kekayaan kita di bumi yang bisa dicuri, bisa rusak karena berbagai hal. Karenanya Tuhan Yesus mengingatkan orang untuk mengumpulkan harta surga. Orang yang mengumpulkan harta surgawi adalah orang yang mengarahkan hidupnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan surga dan yang dapat mengantarkannya ke sana. Hanya dalam realitanya, saudara-saudara, orang itu cenderung lebih mengumpulkan harta di dunia dalam berbagai bentuk dan mengarahkan segala tenaga, kekuatan, waktunya untuk mendapatkan harta dunia. Bisa uang, bisa berupa saham, investasi, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Bahkan untuk mendapatkan itu terkadang orang lupa waktu, lupa keluarga, termasuk lupa Tuhan. Melalui firman ini kita diingatkan bahwa sebenarnya apapun bentuk kekayaan di dunia ini sifatnya sementara. Mungkin uang kita tidak dimakan ngengat karena disimpan di bank atau di ATM. Namun tak berarti aman 100%. Tidak sedikit orang kehilangan harta, rumah karena bencana, banjir, gempa, karena bangkrut, karena harga saham anjlok, karena ditipu oleh investasi bodong dan lain sebagainya. Dan satu hal yang diingatkan Tuhan yang abadi, yang tidak rentan adalah harta surga. Ibu Bapak, minggu ini kita masih berada dalam minggu Prapaskah atau minggu sengsara. Minggu ketika kita diajak untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
Karenanya di Minggu Prapaskah ini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk memperoleh harta surgawi. Dan ini dimungkinkan ketika kita terus mengembangkan kehidupan rohani iman yang kuat yang tertuju kepada Tuhan dan melakukan karya-karya kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami betapa lemah dan rentannya harta dunia. Meskipun dalam realita itulah yang kami buru, Engkau mengingatkan kami dalam minggu sengsara ini untuk mengupayakan harta surga. Ketika iman, percaya, hati kami terpaut kepadamu, dan buah iman itu nyata lewat kebaikan yang kami alirkan dalam keseharian kami. Mampukan kami untuk melakukan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.